Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi kombinasi. Adapun pengertian dari kombinasi yaitu suatu cara yang dipakai dalam bentuk suatu himpunan dari sejumlah anggotanya dengan jumlah tertentu dan juga berasal dari anggota sebuah himpunan. Apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Kalau permutasi itu urutannya diperhatikan, tetapi pada saat kombinasi maka urutannya diperhatikan. Misalkan 1, 2, 3 maka berbeda dengan 2, 3, 1, berbeda juga dengan 3, 1, 2 pada permutasi. Tetapi pada kombinasi urutan tidak diperhatikan, jadi mereka dianggap sama. Misalkan ada sebuah kotak berisi 3 bola, masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Jika seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak, ada berapa susunan yang terjadi? Jika A. Urutan pengambilan diperhatikan, B. Urutan tidak diperhatikan. Misalkan bola-bola tadi kita lambangkan dengan huruf, misalkan merah dengan M besar, hijau dengan H besar, biru dengan B besar. Jika urutan kita perhatikan, maka kita akan mendapatkan MH, MB, HB, HM, BM, dan BH. Semuanya ada 6 susunan yang terjadi. Tetapi jika urutannya tidak diperhatikan, artinya MH dengan HM bernilai sama dan MB dan BM bernilai sama. Begitu juga untuk HB dan BH bernilai sama. Artinya susunan yang terjadi jika urutan tidak diperhatikan ada 3. Misalkan ada 4 huruf yaitu A, B, C, D akan kita susun menjadi 3 huruf, maka susunan yang terjadi jika urutannya diperhatikan yaitu ABC, ABD, ACB, ACD, ADB, ADC, BAC, BAD, BCA, BCD, BDA, BDC, CAB, CAD, CBA, CBD, CDA, CDB, DAB, DAC, DBA, DBC, DCA, DCB. Semuanya ada 24 susunan. Tetapi jika susunannya itu tidak diperhatikan, artinya ABC nilainya akan sama dengan ACB, akan sama dengan BAC, akan sama dengan BCA, sama dengan CAB, sama juga dengan CBA. Setelah itu ABD akan sama dengan ADB, sama dengan BAD, sama dengan BDA, sama dengan DAB, sama dengan DBA. ACD sama dengan CAD, sama dengan ADC, sama dengan CDA, sama dengan DAC, sama dengan DCA. BCD sama dengan BDC, sama dengan CBD, sama dengan CDB, sama dengan DBC, sama dengan DCB. Berarti kalau susunan itu tidak diperhatikan, maka susunan yang terjadi hanya ada 4. Sekarang kita lihat perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Pada permutasi P3 diambil 3 ada 6, tetapi pada saat C3 diambil 3, maka yang terjadi adalah 1. Kemudian P4 diambil 2, hasilnya ada 12, tetapi C4 diambil 2 ada 6. P4 diambil 3, hasilnya 24, sedangkan C4 diambil 3, hasilnya sama dengan 4. Kemudian P4 diambil 4, hasilnya sama dengan 24, tetapi C4 diambil 4, hasilnya sama dengan 1. Kalau kita hubungkan antara permutasi dan kombinasi, artinya kombinasi dari 3 diambil 3 itu sama saja dengan permutasi dari 3 diambil 3 dibagi dengan 3 faktorial. Kemudian kombinasi 4 diambil 2 itu adalah permutasi 4 diambil 2 dibagi dengan 2 faktorial. Dan kombinasi 4 diambil 3 itu adalah permutasi dan 4 diambil 3 dibagi 3 faktorial. Kombinasi 4 diambil 4 itu adalah permutasi dari 4 diambil 4 dibagi dengan 4 faktorial. Artinya jika kombinasi dari n unsur akan kita ambil menjadi r unsur, itu sama dengan permutasi dari n unsur diambil r unsur dibagi dengan r faktorial. Jadi sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Sekarang kita lihat contoh. Dari 8 orang kandidat yang dicalonkan akan dipilih 4 orang sebagai pengurus kelas. Ada berapa susunan yang terjadi? Soal nomor 2, misalkan pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh 20 orang, ada berapa banyak jabat tangan yang akan terjadi? Soal ketiga, di dalam kotak terdapat 3 kelereng merah, 4 kelereng hijau, dan 2 biru.
Rizky akan mengambil 3 kelereng sekaligus. Berapa banyak kemungkinan yang terjadi? Kita lihat soal nomor 1. Karena di soal nomor 1 dikatakannya pengurus, artinya urutan tidak diperhatikan. Ini berarti kita akan menggunakan rumus kombinasi di mana N-nya sama dengan 8 dan R-nya sama dengan 4. Jadi kombinasi dari 84 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial sama dengan 7 dikali 2. Soal kedua, ada 20 orang akan berjabat tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Karena jabat tangan selalu terjadi antara 2 orang, artinya urutan tidak diperhatikan, maka N-nya sama dengan 20, R-nya sama dengan 20, kita gunakan rumus kombinasi. Jadi kombinasi 20 diambil 2 sama dengan 20 faktorial dibagi 20 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 20 dikali 19 dikali 18 faktorial dibagi 18 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 20 dikali 19, 2 faktorial sama dengan 2 dibagi 2, jadi sama dengan 190. Untuk soal nomor 3, jumlah kelereng yaitu 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 9. Akan kita ambil 3, artinya R-nya sama dengan 3. Jadi kombinasi 9 diambil 3 sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 9 dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 bagi 6 sama dengan 84. Demikianlah penjelasan tentang materi kombinasi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.